Polres yang melaporkan Ismat Syarifah terkait dugaan menjadi korupsi. Sekarang dia berstatement dengan argumentasi bahwa Jokowi kalau bukan karena dia tidak bisa menjadi seorang presiden. Nah, Abang menanggapi dua pertanyaan itu gimana? Ya begini ya, seperti yang pernah saya katakan bahwa dengan berani mengungkapkan statement di hadapan publik terkait dengan jasa Pak Jokowi, Pak JK, itu adalah keblunderan politik dia. Harusnya kalau dia bijaksana, dia tahu bahwa isu ini adalah isu yang sensitif. Dia pilih-pilih dong harus mengeluarkan sebuah statement. Kenapa dia masuk ke ranah yang lagi viral ini? Otomatis kan pernyataan ini menjadi kemana-mana. Sekarang semakin jauh lagi pernyataannya. Bicara masalah bagaimana Pak Jokowi jadi presiden. Ini jadi nggak nyambung ini. Ini bisa melebar kemana-mana, menjadi klaim kan. Padahal kan orang bisa argumentasi, wah ada rekam jejak loh Pak Prabowo yang bawaannya loh. Nah sekarang kan Pak JK jadi kemana-mana. Nah maksud saya dari awal akan lebih bagus Pak JK itu minta maaf dulu. Saya telah blunder nih. Walaupun saya kan katakan bahwa memang kalau kita melihat secara utuh videonya terkait dengan agama itu ya, bahwa Kristen sama Islam itu sahid masuk surga, ketika di ujung kalimatnya mengatakan harusnya nggak seperti itu nggak benar kata Pak JK. Yang menjadi masalahnya adalah kenapa dia mau mengomentari sesuatu yang bukan ranah dia? Kenapa dia mengomentari kepercayaan orang? Itu kesalahan di situ, blundernya di situ. Sementara dia tuh nggak tahu gitu loh. Nah, apalagi kemudian dibawa ke ranah jasa Pak Jokowi. Sudah kemana-mana nih isu ini. Maksud aku, dia kan tokoh publik ya, bijaksanalah dalam berstatement. Jangan buat isu-isu menjadi liar gitu loh. Tapi dengan aplikasi isu itu kan ada sebuah penyebab memang yang dia melaporkan respons yang pada akhirnya video-video yang lama dipublish dengan dugaan penghinaan itu kemudian dia yang nggak terima dalam posisi itu. Begini ya, dia kan tokoh publik. Saya sampaikan beliau ini tokoh bangsa, bukan tokoh publik lagi. Beliau ini tokoh bangsa. Jangan cepat baper. Risiko sebagai tokoh bangsa memang begitu, banyak orang pro dan kontra. Pak Jokowi aja dihina-hina orang loh. Dia hanya melaporkan satu terkait ijazah itu. Yang lain dia dihina orang macam-macam, PKI lah, perusak bangsa dan segala macam. Lah Pak JK hanya ngomong terkait dengan itu, lalu dia baper. Ini kan cerminan tokoh bangsa bagaimana? Gitu loh maksud saya. Tapi dengan kata-kata statement banyak pandangan bahwa dengan statement dia membawa karena jasa dia Pak Jokowi itu jadi presiden itu tidak pas ya Bang. Begini loh. Itu pernyataan yang blunder menurut saya ya. Pernyataan yang sudah melebar kemana-mana. Kenapa dia harus membicarakan itu? Karena itu menjadi sangat debat publik ini. Akhirnya kan keluar tuh video-video lama. Ternyata Pak Hasim klaim bahwa yang bawa Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Terus ada orang lain mengatakan bahwa dia yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta. Nah ini kan sama-sama klaim. Jadi isu liar. Maksud saya itu kan sangat sensitif. Apalagi politik ya. Hati-hatilah dalam berbicara seperti ini. Supaya jangan menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Ini kan ujung-ujungnya kan yang nggak terima kan Pak JK main klaim-klaim aja. Itu berita bohong itu. Karena saya yang bawanya kan gitu ujung-ujungnya. Menjadi orang lain nggak terima gitu. Padahal banyak masyarakat berjuta juta orang memilih Pak Jokowi bukan berhak. Nah, apalagi terkait dengan kenapa Pak Jokowi jadi presiden, itu otomatislah pilihan rakyat Indonesia lah, bukan karena satu tokoh kok. Jelas emang pemilihan itu cuma centong satu. Kan masyarakat Indonesia yang milih gitu loh, bukan satu orang. Kenapa jadi ini kan menjadi blunder gitu, salah gitu loh berpendapat seperti itu, nggak tepat gitu. Oke, bergilir dengan segmen soal isu gabungan pertahanan mantan wakil presiden Jokowi, namun juga SP3-nya Rismon kan sudah keluar dan berkas juga sudah dibalikan ke Kejati DKI. Nah, Abang melihat itu gimana? Kan saya sudah bilang minggu lalu waktu ditanya sama teman-teman media, akan keluar nggak SP3 Rismon? Saya bilang dengan tegas akan keluar SP3 Rismon dengan keyakinan 100%, ya kan? Dan terjadi toh. Nah, terkait dengan pelimpahan berkas yang para tersangka ke Kejati DKI, saya juga sampaikan akan limpah ke Kejati DKI P21. Apa ujungnya? Akibatnya ditahan itu terlapornya, ditahan itu tersangkanya. Siap-siap aja menikmati hotel Prodeo itu.
Itu aja, pasti. Tapi tinggal prosesnya abang berstatement akan ada proses periode dan ada komunikasi. Ini juga banyak menjalankan sekarang demo dari dokter kita juga akan menggugat Kejati atau soal SP3-nya yang selama ini masih Begini loh, dia mau gugat SP3 si Rismon, apa haknya, legal standingnya apa? Nggak ada legal standingnya, dia mau gugat kemana? Mau gugat ke TUN, mau gugat ke MK, mau gugat ke PN? Kan nggak punya legal standing dia menggugat SP3-nya Rismon, apa hubungannya? Ini kan jadi nggak nyambung, makanya saya bilang kalau bicara itu sesuai lah kapasitas masing-masing. Sebagai dokter bicara sebagai dokter, sebagai lawyer bicara sebagai lawyer, sebagai politisi bicara sebagai politisi, sehingga kita nggak bicara sesuatu yang bukan ranah kita. Terlihat bahwa kita itu nggak mumpuni gitu loh. Atau apa lagi bang? Aku ngeliat bahwa ini ada salah satu bentuk kecewa mereka bahwa mereka sudah mulai ditinggalkan, semua sudah kembali lagi ke jalan yang benar dalam artian seperti itu bang. Nggak gini. Makanya saya dari awal saya mengatakan apa sih untungnya mereka bahas tentang jasa Pak Jokowi gitu loh. Emang mereka rugi material apa sih? Apa yang dirugikan? Kan jadi aneh gitu loh kita. Ini kan jadi kita benci orang ya. Kan aduh, sayang banget loh sekelas orang berpendidikan tapi membicarakan hal-hal yang sangat tidak produktif di negara kita. Banyak yang perlu kita bicarakan, yang perlu kita selesaikan. Banyak orang pengangguran, nggak punya lapangan pekerjaan, banyak kemiskinan, kita bisa kontribusi. Hal-hal seperti itu kan penting. Masa kita ngomong menjadi seseorang sih? Aduh, bingung saya lihatnya.